وقل ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di majlis ilmu ini. Kita masih bisa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala terbangun di pagi hari untuk melaksanakan sahur dan saudi pada hari ini. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in atau tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh dalam sunnahnya, dan kepada siapapun yang yakin akan risalahnya hingga akhir zaman kelak. Para santri rahmati Allah, sebelumnya minta doa dari antum semua, karena hari ini Ustaz Dai belum bisa hadir untuk mengisi kajian kitab Minhajul Muslim. Semoga Allah permudahkan urusannya, semoga Allah berikan kesembuhan kepadanya. Kita akan lanjutkan sebagaimana yang diamanahkan pada madda al-khamisah. Betul nggak ya? Kita lanjut pada madda al-khamisah. Silahkan dibuka kitabnya di halaman 237. Al-madda al-khamisah fi fadlil birri wal ihsan fi Ramadan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu wa ta'ala wa nafihi wa nafa'a bihi wa ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-maddatul al-khamisah, bagian yang kelima. Fi fadlil birri wal ihsan fi Ramadan. Keutamaan fi fadlil birri, keutamaan bari, berbuat baik, wal ihsan juga ya, fi Ramadan, keutamaan berbuat baik di bulan Ramadan. Apa saja? Kalau di sini dilihat di dalam kitabnya Imam Syekh, siapa nama pengarangnya? Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ada 5 hal kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan. Ya, selebihnya kita bisa melakukan. Yang pertama ada as-shadaqah. Yang kedua di sini ada qiyamul lail. Yang ketiga ada tilawatul Quran, dan yang keempat ada al-i'tikaf, dan yang terakhir al-i'timar. Mana al-i'timar? Al-i'timar ada yakni al-umrah. Baik, li fadli Ramadan, kemuliaan keutamaan bulan Ramadan. Qad fuddila kullu ma yaqa'u fihi min af'alil khairi wadribil birri wal ihsan. Keutamaan bulan Ramadan, kullama yaqa'u min af'alil, semua hal yang dilakukan, semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan, wadribil birri wal ihsan, maka pahalanya pun dilipat gandakan. Kebaikan-kebaikan tersebut dilipat gandakan. Wa min dzalika, maka hal itu apa saja? Wa min dzalika, apa saja? Yang pertama as-shadaqatu. Itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan pula dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman, barang siapa fattara memberikan buka
memberikan takjil pada orang yang puasa, kana lahu mithla ajrin, maka pahalanya pun seperti orang yang ajri shaim, puasa, pahalanya pun sama seperti orang yang puasa, min ghairi an yanqusa min ajri shaim syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Maksudnya gimana? Kan ada seseorang yang puasa, ketika seorang tersebut puasa, yang lain ada yang memberikan makanan, maka yang memberikan makanan untuk berbukanya itu bukan ketika lagi puasa diberi makanan, ketika buka diberikan takjil gitu, walaupun hanya dengan sebutir kurma, walaupun sekarang ada namanya kurma sesukan. Kayak mana kurma sesukan itu? Ya, kurma sesukan, walaupun dengan sebutir kurma, ya, maka pahalanya apa tadi dikatakan? Sama seperti pahala orang yang berpuasa. Oh, berarti orang yang memberi makanan gak usah puasa dong, kan udah dapat pahalanya dari pahala orang yang berpuasa itu ketika kita memberikan makanan tersebut. Ya enggak gitu juga, ya. Itu tanpa mengurangi pahala yang berpuasa. Jadi ketika pahalanya diberikan kepada orang yang memberikan makanan, tapi tetap orang yang berpuasa dapat pahala. Jadi enggak semua pahala yang diberikan, gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man fattara sha'iman ala ta'amin aw syarabin, barang siapa yang memberikan takjil sha'iman kepada orang yang puasa, ala ta'amin, berupa makanan ataupun minuman, min halalin, dari yang halal tentunya ya. Jangan sampai kita memberi makanan, kita berikan kepada orang yang puasa dari hasil curian, dari hasil ngambil tuh di warung gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Apakah pahalanya sama seperti orang yang berpuasa? Ya tidaklah, Pak. Bukan pahala malah yang didapatkan, ya, dosa yang didapatkan. Salat alaihil malaikah, maka para malaikat bersolawat kepadanya. Fi sa'ati syahri Ramadan, pada saat bulan Ramadan. Wa shalla alaihi Jibril lailatul qadar, dan malaikat Jibril bersolawat juga di malam Lailatul Qadar. Itu di antara keutamaan-keutamaannya. Sedikit lagi kita lanjutkan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajudan nas bil khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ajud. Apa adalah ajud? Dermawan. Ya. Wa kana ajuda ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan bertambah kedermawanannya ketika di bulan Ramadan ataupun ketika dia bertemu dengan malaikat Jibril. Jadi orang senantiasa orang yang berbagi, orang yang dermawan. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan bertambah, bukan berkurang itu. Nah, itu diantara tadi keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Ya, insyaallah sedekah yang kita berikan kepada orang yang puasa, pahalanya akan dilipat gandakan. Ya, jadi saling bertukar aja gitu. Antum beliin Anda, nanti Anda beliin antum gitu. Jadi pahalanya 2 kali lipat gitu. Kita puasa dan kita juga dapat pahala dari yang memberikan orang makan tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, qiyamul laili. Salat malam ya. Itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa qama, yang berdiri, berarti
Siapapun orang yang berdiri di malam hari pada bulan Ramadan imanan dengan keimanan wa ihtisaban dengan penuh hisaban, ghufira lahu maka akan diampuni dosanya. Ma taqaddama dosa yang telah lalu, yang akan datang atau yang telah lalu? Yang telah lalu min dzambihi dari dosa. Oh, berarti kalau misalkan kita hanya berdiri pun diampuni dosanya gitu ya. Kayak gitu kah? Tidak, maksudnya di sini bukan berdiri cuman ngobrol, bukan. Tapi di sini waktu berdiri untuk sholat malam, untuk sholat tarawih dan yang lainnya. Ya, karena di sini bukan hanya sholat tarawih gitu yang dimaksudkan, sholat malam. Entah itu mau sholat istikharah, mau sholat mutlak, mau sholat yang lainnya pun ketika di malam hari maka dilipat gandakan, diampunkan oleh dosanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhyil layali Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghidupkan bulan Ramadan. Wa idza kana al-'ashru awakhiru ayqadha ahlahu, maka ketika 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu ayqadha ahlahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Wa kullu saghirin, baik anak-anaknya, wa kabirin ataupun orang dewasanya, yatiqus shalah, yang mampu untuk salat. Senantiasa menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan qiyamul lail. Itu kalau di Indonesia atau dimanapun kita biasa menyebut dengan tarawih gitu. Apakah cukup dengan tarawih? Silahkan, enggak. Kalau misalkan kurang puas dengan tarawih, mau dilanjutkan lagi, lanjutkan saja. Contoh misalkan Dimas gitu, kurang cukup dengan sholat tarawihnya, dia pengen menghabiskan waktu malamnya dengan sholat, ya enggak, silahkan sholat lagi. Jadi setelah sholat tarawih jangan witir terlebih dahulu, dia lanjutkan nanti setelah ibadah tarawih full gitu, sampai sebelum sahur gitu ya, baru dilanjut dengan witir. Yang ketiga, apa amalan yang ketiga di dalam kitab ini? Tilawatul Qur'anul Karim, membaca Al-Qur'an Karim. Idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru min tilawatil Qur'anil Karim fi Ramadan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan yukthiru min tilawatil Qur'an, memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Wa kana Jibril alaihi salam, dan malaikat Jibril alaihissalam yudarisul Quran fi Ramadan, mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Wa kan Nabi SAW yatilul qiraah fi qiyam Ramadan aktsar mimma yatilu fi ghairihi. Nabi SAW senantiasa memanjangkan bacaan qiyam, bacaan salat malamnya, aktsar mimma yatilu fi ghairihi, lebih banyak dibanding malam biasanya. Jadi kalau malam biasanya hanya sebatas setengah juz, di bulan Ramadan 1 juz gitu, bahkan lebih dari itu. Faqad shalla ma'ahu Hudzaifah lailatan. Ketika itu Abu Hudzaifah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqara'a bil Baqarati, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah, summa Ali Imran, kemudian baca Ali Imran, surat Al-Imran, summa Nisa, kemudian membaca surat An-Nisa. Berapa juz itu sampai An-Nisa? 5 juz ya. Semalam 5 juz. Gimana, siap santri-santri baru pas? Ya. La yamuru bi ayati takhwifin,
tidak melewati ayat-ayat takhwif. Ayat-ayat takhwif itu apa ya? Ayat-ayat yang lupa saya apa. Illa waqafa, kemudian dia kecuali berhenti. Wa indah yas'alu, kemudian dia memohon. Fama shalla raka'ataini hatta ja'a Bilal, dan tidak sholat 2 rakaat hatta ja'a Bilal, sampai datang Bilal. Fa'adhinuhu bis shalah, kemudian azan untuk sholat. Kama warada bis sahih, sebagaimana diriwayatkan di hadis yang sahih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyamu wal qiyamu yashfa'ani lil 'abdi. Asyam, puasa, wal qiyam, salat, yashfa'ani, akan memberikan 2 syafaat, keduanya akan memberikan syafaat lil 'abdi, pada hambanya, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Yaqulu shaum, berkata puasa ini, berkata, Rabb, mana'tuhu at-ta'am wasyaraba bin nahar. Aku menahan diri dari makanan dan minuman di siang hari. Wa yaqulu al-Qur'an, Al-Qur'an pun berkata, mana'tuhu an-nauma bil laili. Aku menahan diri untuk tidur di malam hari. Fasyafa'ina bihi, maka kami akan memberikan syafaatnya bihi, kepada orang yang saum dan siang, sama orang yang membaca Al-Quran. Itu diantara keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendawamkan baca Al-Quran dari dari biasanya di waktu sebulan bukan Ramadan. Yang keempat, al-i'tikaf, wa huwa mulazimatul masjidil ibadah. Dan i'tikaf itu adalah mulazim. Mulazim itu terus nantiasa ada gitu ya, di masjid, li'ibadat, untuk beribadah, taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad i'tikaf sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf wa lam yazal ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa i'tikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Kama warada fi sahih, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al masjidu baitun kullu taqiyyun. Al masjidu baitun kullu taqiyyun. Masjid adalah rumahnya setiap orang-orang yang bertakwa. Wa taqaffalallahu liman kana al-masjidu baituhu birruhi warahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi siapa saja orang yang masjidnya itu bagaikan rumahnya, birruhi warahmah, dengan ketenangan dan rahmat. Wal jawazi 'ala sirat, maka Allah Subhanahu wa taala pun mampukan jawaz 'ala sirat, ketika perjalanan di jembatan sirat, ila ridwanillah, ila jannah, menuju ke surga. Nah, itu diantara tadi keutamaan i'tikaf. Jadi diantara antum yang mau i'tikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, silahkan antum niatkan dari sekarang gitu. Terlebih nanti ada i'tikaf, program-program i'tikaf di masjid-masjid, antum belum ikuti saja, ikuti, karena beda nanti suasananya i'tikaf sendirian di masjid gitu, sama i'tikaf sama komunitas bareng gitu, berbeda nanti. Kalau sendirian rasanya berat sekali gitu, tapi kalau bersama-sama, insya Allah pasti ada yang mengingatkan. I'tikaf bukan diam berdiri di masjid malam-malam, ya,
mayoritas kan banyak yang hanya diam di masjid ngobrol buat ngobrol saja, tapi memenuhi malam-malamnya dengan ibadah. Yang terakhir, al-i'timar, umrah, wa huwa ziyaratun baitillahil haram, yaitu berziarah, berkunjung kepada Baitul Haram, lil tawaf, untuk tawaf, wassa'i, untuk sa'i fi Ramadan, di bulan Ramadan. Itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umratun fi Ramadan ta'dulu hajjatan ma'i. Umrah pada bulan Ramadan pahalanya sama dengan hajjatan ma'i, berhaji sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainah. Umrah dari umrah yang satu dengan umrah yang lainnya kafaratun, menghapuskan dosa bainihima, di antara kedua umrah tersebut. Di antara, nah yang kelima ini di antara keutamaan umrah, apalagi keutamaan umrah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk umrah di bulan Ramadan. Mau umrah di bulan Ramadan? Berdoa aja, berdoa. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala kabulkan di kemudian hari. Wallahu a'lam. Cukup sampai di situ. Ada tadi kebaikan-kebaikan. Yang pertama apa tadi kebaikan yang dilakukan di dalam kitab ini? Sedekah. Yang kedua, qiyamul lail. Yang ketiga, tilawatul Quran. Yang keempat, i'tikaf. Yang kelima, i'tikaf atau umrah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fi khairil islam wal muslimin. Nasru minallahi wa fathun qarib. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.